Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan bahas mengenai tentang Smart City. Sebelum kita bahas, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu atau pernah mendengar istilah dari Smart City. Nah, akhir-akhir ini di Indonesia Smart City jadi perbincangan. Dan juga kalau kita lihat pada tahun 2019 kemarin, tahun itu merupakan tahun politik di mana banyak orang yang memasukkan program Smart City ke dalam kampanye mereka. Mungkin tujuan dari itu sebagai solusi permasalahan yang ada di kota mereka. Akan tetapi, teman-teman, apakah mereka paham, tahu tentang Smart City itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Smart City. Ya, Smart City merupakan bagian dari implementasi Internet of Things. Di Indonesia, objek program dari Smart City yaitu masyarakat, pemerintahan, dan infrastruktur. Intinya bertujuan untuk mengintegrasikan informasi dari 3 objek tersebut untuk pelayanan yang efisien. Lalu, bagaimana cara mengintegrasikan ketiga objek tersebut? Salah satunya dengan membuat aplikasi. Lantas, apakah kota yang memiliki banyak aplikasi bisa disebut Smart City? Bisa iya, bisa tidak. Memiliki banyak aplikasi bukanlah satu-satunya indikator Smart City, tetapi sebagai acuan pengembangan kota menuju Smart City. Dalam membangun Smart City ada 6 indikator di dalamnya. Yang pertama itu ada Smart Environment, yang kedua ada Smart Mobility, yang ketiga ada Smart Government, yang keempat ada Smart People, yang kelima ada Smart Economy, dan yang terakhir ada Smart Living. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan satu-satu dari 6 indikator tersebut. Yang pertama di sini ada Smart Environment, atau Smart ini itu merupakan bagian dari Smart City di mana lebih mengkhususkan pada bagaimana menciptakan lingkungan yang ramah dan juga pintar. Yang kedua ada Smart Mobility. Nah, Smart Mobility ini juga merupakan bagian dari Smart City di mana lebih mengkhususkan pada teknologi, pada transportasi dan juga mobilitas masyarakat. Nah, permasalahan yang sering terjadi pada umumnya itu seperti macet, pelanggaran lalu lintas, polusi, dan lain-lain. Ya, yang ketiga ada Smart Government. Smart ini juga merupakan bagian dari Smart City, di mana lebih mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. Di sini pemerintah harus dapat memfasilitasi perubahan dan perkembangan sosial dengan baik. Yang keempat ada Smart Economy, yaitu pada Smart ini juga meliputi 2 hal. Yang pertama itu proses inovasi, yang kedua kemampuan daya saing. Kedua hal tersebut itu bertujuan untuk peningkatan ekonomi bangsa yang lebih baik dan pintar. Yang keempat ada Smart People. Juga itu dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang harus dipenuhi dalam mewujudkan Smart City. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu ada Smart Living. Smart Living itu merupakan sebuah konsep yang mengintegrasikan peralatan kerja elektronik dan tata cahaya dalam ruang kerja, di mana itu berguna untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja ataupun dalam beraktivitas sehari-hari. Ya, permasalahan yang terjadi di setiap daerah itu berbeda-beda, dan untuk mengaplikasikan Smart City itu tidaklah mudah. Contohnya kita ambil di daerah Jakarta. Daerah Jakarta banyak menerapkan aplikasi yang berhubungan dengan transportasi. Kenapa demikian? Karena itu bertujuan untuk mempermudah warga Jakarta dalam mengakses informasi transportasi secara massal. Akan tetapi di Indonesia, permasalahan tidak semuanya tentang kemacetan. Contoh permasalahan yang sering terjadi di Kota Sorong yaitu meningkatnya tindak kejahatan yang ada di Kota Sorong, seperti pencurian motor dan juga begal, sehingga
Kedua, permasalahan tersebut membuat kerugian bahkan kematian di lingkungan masyarakat sekitar. Solusi yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut selain pemasangan CCTV di dalam kompleks dan ruas-ruas jalan, perlunya perancangan suatu aplikasi mobile yang dapat mengetahui letak tempat yang tergolong rawan di kota Sorong ini. Manfaat yang didapat adalah timbulnya rasa aman di lingkungan masyarakat, yaitu masyarakat dapat mengetahui lokasi mana yang rawan kejahatan. 2. Masyarakat dapat lebih berhati-hati jika melewati daerah yang dikatakan rawan. Aplikasi yang dirancang khusus untuk mobile yang terhubung dengan Bluetooth. Aplikasi ini memiliki 3 cara kerja, yaitu tracing atau penelusuran, yaitu sistem ini menelusuri daerah sekitar dan merekam lokasi setiap harinya. Tracking atau pelacakan, yaitu sistem yang melacak status keamanan yang di sekitar. Yang kedua, tracking atau pelacakan, yaitu sistem yang melacak status keamanan sekitar. Yang ketiga, fencing atau pembatasan, yaitu sistem yang mengingatkan jika lokasi tergolong tidak aman dan diarahkan untuk berhati-hati. Dari penjelasan kami, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Smart City dapat diaplikasikan tergantung kebutuhan dan permasalahan dari setiap kota-kota. Dan perancangan Smart City dapat dimulai dengan banyaknya pembuatan aplikasi yang dikhususkan untuk mempermudah masyarakat.